Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran Syarhul Balaghah karya Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kita masih di Ilmul Ma'ani bab 2 fi dzikri wal hadfi. Kemarin kita masuk di dawa'i ad-dzikr, hal-hal yang mengharuskan untuk disebutkan. Kita lanjut dengan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala muallifuna rahimahumullah wa tasjilu ala sam'i hatta la yata'atta lahul inkaru kama idza qala al-hakimu li syahidin hal aqarra zaidun hadha bi anna alaihi kadha wa yaqulu syahidu na'am zaidun hadha aqarra bi anna alaihi kadha. Thumma qala syarih athani min dawa'i dzikri ay ذكر لفظ زائد على أصل المعنى التسجيل على السمع حتى لا يتأتى له الإنكار ومعنى التسجيل إثبات الأمر عليه حتى لا يتأتى له الإنكار كما إذا قال الحاكم أي القاضي للشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا أي إن هناك قاضيا لديه خصمان قال أحدهما للقاضي إن هذا الرجل أقر بأن لي عنده كذا وكذا فقال القاضي من يشهد لك قال يشهد لي فلان فيقول الحاكم للشاهد هل أقر زيد هذا بأن عليه كذا فيقول الشاهد نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا ولو قال نعم فقط لكفى وحصل الجواب لكن إذا قال أقر بأن عليه كذا فلا يمكن أن يتأتى إنكار الشاهد فيما بعد ولا يمكن أيضا للمحكوم عليه أو المشهور عليه أن ينكر الشهادة لكن لو تجردت من الزيادة وقال الشاهد نعم فسنحكم بشهادته ولكننا إذا أردنا أن نحكم بشهادته فقد يقول أنا قلت نعم أستفهم فنعم أعني بها ماذا تقول لكن إذا قال نعم أقر زيد هذا بأن عليه كذا فلا يمكن له الإنكار ولهذا قال زيد هذا فهذا اسم إشارة يعين الرجل المشهود عليه ولو قال أقر زيد بأن عليه كذا وقد يدعي بأنه زيد غير هذا فإذا قال هذا فلا يمكن فالمهم أنه من دواعي الذكر التسجيل على المتكلم بالإقرار أو الشهادة أو بغيرها أو بالشهادة أو بغيرها بحيث لا يمكنه أن ينكر أو يدعي شيئا آخر ومثال ذلك رجل قلنا له هل طلقت امرأتك هندا فقال نعم لكنه كما سبق قبل قليل يمكن أن يدعي أنه يقول نعم أي إنني أستفهم فإذا قال نعم طلقت امرأتي هندا فقد انتهى الأمر فسجل عليه الكلام بحيث لا يمكنه الإنكار ولهذا له أمثلة كثيرة أن يؤتى بالكلام مع جواز الاستثناء عنه لئلا يدعي من تكلم به ما يقتضي إنكاره. Ini dawa'i yang kedua. Kata beliau wa tasjil ala sami. Mentasjil, menetapkan atas si pendengar. Dari kata sajjala yusajjilu tasjilan, merekam, mencatat, itu maknanya. Iya. Atas yang mendengar. Hatta la yata'atta lahul inkar. Agar supaya dia tidak bisa lagi untuk mengingkarinya karena ada buktinya tercatat atau terekam apa yang disebutkan. Kama idza qala al-hakim li syahid. Sebagaimana kalau ada seorang hakim berkata kepada orang yang bersaksi dalam sebuah persidangan,
Hal aqarra Zaidun hadza bi anna alaihi kada? Apakah dia menetapkan, mengakui bahwasanya Zaid ini bahwa atasnya demikian? Fayaqulu syahid na'am Zaidun hadza aqarra bi anna alaihi kada. Dia bilang iya. Zaid ini dia mengakui bahwasanya atasnya yang demikian. Jadi seharusnya kan dia tinggal jawab na'am. Sisi dikrinya itu istilahnya. Zaidun hadza aqarra bi anna alaihi kada. Kan dia cuma ditanya kan, hal aqarra Zaidun hadza bi anna alaihi kada? Kalau dia bilang apa? Na'am, kan cukup. Paham ini? Itu kan sudah cukup. Tapi sekarang dia malah apa? Sebutkan lagi setelahnya tambahannya. Ini namanya ad-dzikr. Ini namanya penyebutan. Padahal sudah bisa dihilangkan. Cuman ada dawainya. Ada sebab kenapa dia sebutkan. Yaitu apa? At-tasjil ala sami. Supaya orang-orang yang mendengar itu merekam. Ya. Menetapkan perkara itu. Atas Zaid. Atas Zaid. Mencatatnya. Iya. Ini yang dimaksudkan. Itu kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala tsani min dawa'id dzikr. Yang kedua dari dawa'id dzikr, hal yang mengharuskan untuk disebutkan, ay dzikri lafdin zaid ala aslil makna. Maksudnya itu menyebutkan lafaz yang lebih dari asal makna. Kan asalnya kan orang jawab sesuai dengan makna, kan begitu? Iya. At-tasjil ala sami hatta la yata'atta lahul inkar. Yaitu merekam, mencatat, ya. Tasjil itu bisa juga bermakna registrasi. Enggak? Orang kalau baru datang dia registrasi dirinya. Supaya dia tahu. Ini yang datang, tamunya. Kalau orang antum ke undangan, ada di depan itu catat. Itu namanya bahasa Arabnya apa? Tasjil. Tasjil. Apa maknanya? Jadi terekam, tercatat. Kembali itu. Supaya dia tidak bisa mengingkarinya. Makna tasjil adalah isbatul amr alaih. Menetapkan, makna tasjil adalah menetapkan perkara itu atasnya. Menetapkan perkara itu atasnya. Apakah dengan mencatatnya atau merekamnya atau dengan mengulangnya. Paham kan? Hatta la yata'atta lahul inkar, supaya tidak bisa lagi dia mengingkarinya. Kama idza qala al-hakim ay al-qadi, sebagaimana berkata hakim yaitu qadi. Apa lagi qadi? Hakim begitu ya. Hakim qadi. Iya, yang di pengadilan. Iya, dia berkata, li syahid pada orang yang bersaksi, hal aqarra Zaid hadza bi anna alaihi kada, ay inna hunaka qadiyan ladaihi khosman. Itu di sana ada hakim, di sisinya lagi ada dua yang berselisih. Qala ahaduhuma lil qadi, berkata salah satu dari dua yang berselisih itu kepada qadi, inna hadzal rajul, orang ini aqarra bi anna li indahu kada wa kada. Dia mengakui bahwasanya saya ya memiliki tanggungan di sisinya demikian dan demikian. Faqala al-qadi, berkata qadi, man yashhadu lak, siapa yang bersaksi untukmu? Maksudnya siapa pembelamu? Qala yashhadu li fulan, dia bilang si fulan bersaksi untuk membelaku. Fayaqulul hakim ni syahid. Ini dia sekarang. Berkata hakim kepada syahid yang menyaksikan antara dua yang berselisih ini, hal aqarra Zaidun hadza bi anna alaihi kada? Apakah Zaid ini mengakui bahwasanya atasnya demikian? Fayaqulu syahid na'am Zaidun hadza aqarra bi anna alaihi kada. Itu tambahannya. Walau qala na'am faqat lakafa. Lihat kata Syekh. Kalau dia bilang na'am saja itu apa sudah cukup. Ya, wa hasalal jawab. Dan terjadi jawabannya. Lakin idza qala aqarra bi anna alaihi kada fala yumkin ayyata'atta inkaru syahid fima ba'd. Ini fungsinya. Kalau dia tambah aqarra bi anna alaihi kada, maka tidak mungkin lagi untuk ada pengingkaran
saksi pada apa yang setelah itu. Wala yumkin aidon lil mahkumi alaih. Tidak mungkin pula untuk yang dihukumi atasnya. Awil masyhudi alaih. Atau yang dipersaksikan atasnya. Ayungkiru syahadah. Untuk mengingkari persaksian itu. Karena kan dia tidak bilang na'am saja. Bahkan dia sebutkan. Lakin lau tajarradat minaz ziyadah. Akan tetapi kalau kosong dari tambahan. Waqala syahid dan berkata syahid itu. Na'am. Itu saja. Sanahkumu bisyahadatihi. Maka kita akan berhukum dengan persaksiannya. Walakinnana idha aradna an nahkum bisyahadatihi. Akan tetapi kalau kita ingin berhukum dengan persaksiannya. Faqad yakun. Maka terkadang dia akan katakan. Ana qultu na'am. Asabim. Saya berkata na'am. Saya mau bertanya. Kan kadang begini tuh. Ada orang bilang kepada antum. Ini dia begini. Ya. Maksudnya mau bertanya. Iya maksudnya apa? Dia bukan membenarkan. Apa maksudnya? Ya kan ada orang ngomong sesuatu. Antum bilang apa? Naam? Naam? Maksudnya apa itu naam? Hah? Saya bertanya. Ulang. Kan dia bisa bilang begitu. Saya tidak mengakui itu. Saya mau bertanya. Apa yang tadi dikatakan. Dia mau supaya diulang apa? Maksudnya. Kan kadang orang bilang naam bukan untuk membenarkan. Tapi apa? Untuk bertanya balik. Untuk bertanya balik. Itu maksudnya. Dia bilang, ana ashabim. Panam ani biha. Yang saya maksudkannya adalah, mada takul. Ini dia. Apa yang kamu bilang tadi? Jadi dia bilang, naam bukan membenarkan. Tapi ini makna lain, sisi lain daripada apa? Naam. Makanya nanti hati-hati. Dibilang orang bilang naam. Kadang apa? Dia mau dengar lagi. Apa yang kamu katakan tadi? Kan bisa begitu kan? Lakin idha qala na'am. Aqarra Zaidun hadha bi anna alaihi kada. Fala yumkin lahul inkar. Tidak mungkin bagi yang bersaksi itu mengingkari setelahnya. Karena dia ada kalimat tambahan. Walihada qala Zaidun hadha. Fahada ismi syara yu'ayyinu rajul masyhud alaihi. Oleh karena itu dia bilang Zaid hada. Itu di tengah kalimatnya. Na'am aqarra Zaid hada. Paham ini? Dia tambah lagi hada. Dia tidak cukupkan dengan siapa? Zaid. Bahkan dia tambah apa? Hada. Hada ini isim isyarah memastikan orang yang dipersaksikan atasnya itu. Walau qala aqarra Zaid bi anna alaihi kada faqad yadda'i bi anna Zaid ghairu hada. Ya kadang juga dia akan mengakui bahasanya Zaid bukan yang ini. Nah, kalau dia bilang na'am aqarra Zaid. Bisa saja Zaid yang lain. Zaid yang di kitab Nahwu. Paham? Iya kan? Bisa saja kan? Tapi dia tambah apa? Hada. Paham kan ini kan pembicaraan tentang Zaid yang ada di pengadilan. Tapi dia tambah lagi hada. Untuk apa? Untuk memastikan. Ini namanya dzikir ini. Dzikir. Supaya tidak ada lagi pengingkaran. Ini namanya tasjil. Fungsi dari menyebutkan. Fungsi dari apa? Menyebutkan. Dia tidak cukupkan lagi dengan Zaid. Tapi dia tambah hada. Iya. Supaya dia tidak mengaku nanti bahwa Zaid bukan yang ini. Bukan ini. Fa'idha qala hada fala yumkin. Maka tidak mungkin dah. Tidak mungkin yang lain. Pasti Zaid ini yang dibicarakan. Fal muhim. Yang terpenting. Nahu min dawa'id dzikr. Bahasanya termasuk dari hal yang mengharuskan untuk disebutkan. At-tajjin. Alal mutakallim bil ikrar. Mencatat atas yang berbicara itu terhadap pengakuannya. Atau bisyahada atau dengan persaksiannya. Atau bigoiriha atau dengan selainnya. Bihaitu la yumkinuhu ayyunkira au yadda'iya syai'an akhon. Dari sisi tidak mungkin lagi dia mengingkari. Atau dia mengaku sesuatu yang lain. Paham kan? Pemitalu dhalika rajulun kulnalah. Contoh juga adalah seorang lelaki kita katakan kepadanya hal tolak tamro'atak hindan. Qala na'am. Dia bilang apa? Na'am. Jangan belum tentu itu tasjil. Lakinnahu kama sabaqa qabla qalin. Akan tapi telah lewat tadi barusan
yumkin ayyadda'i annahu yaqulu na'am. Maksudnya bertanya. Ketika dia bilang, hal talaqta imra'atak Hindan? Na'am. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Apa yang kamu bilang? Bisa kan? Bisa begitu maknanya. Iya, ai innani astafhim. Yaitu maksud saya bertanya. Idza qala na'am talaqtu imra'ati Hindan. Faqad intahal amr. Selesai masalah. Dah, wasujil alai al-kalam. Ditasjil, dicatat itu atasnya ucapannya itu. Bihaitsu la yumkinuhul inkar. Nanti tidak mungkin dia apa? Mengingkarinya. Nah, kan dia bilang dengan jelas. Inda wa'id dzikr. Walihada lahu amsilah katsirah. Untuk ini banyak contohnya. Ayu utabil kalami ma'al jawazil istighna'an. Didatangkan kalam padahal boleh saja merasa cukup dengannya. Li'alla yadda'i man takallama bihi ma yaqtadi inkari. Supaya si orang yang berbicara dengannya tidak mengaku ya apa yang mengharuskan nanti dia mengingkari apa yang dia ucapkan. ثم قال مؤلفون ومن دواعي الحذف الإخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو أقبل تريد عليا مثلا. ثم قال الشارح ومن دواعي الحذف إخفاء الأمر عن غير المخاطب. Berarti selesai ya min dawai ad-dzikri. Sekarang dawai al-had. Hal-hal yang mengharuskan supaya apa? Hal-hal yang mengharuskan kata itu kalimat itu dihilangkan. Paham kan? Ya, selesai yang dawai ad-dzikr. Bersebutkan berarti berapa? 2. Takrir wal idah. Ini banyak sekali. Ya. Dan at-tasjil ala sami. ثم قال الشارح ومن دواعي الحذف إخفاء الأمر عن غير المخاطب نحو أقبل تريد عليا مثلا. وهذا فيما لو أن الرجلين بينهما اتفاق على معاملة معينة ويشهد على هذا الاتفاق شخص ثالث لا يعرفه غيرهما وفي وقت ما والرجلان يحيطهما جمع من الناس. سأل أحد الرجلين الآخر قائلا أين فلان الشاهد؟ وعندئذ حضر جمع آخرون والشاهد فيهم. فقال أحد الرجلين أقبل فالجمع لا يدرون من هو لأن أقبل كلمة عامة ولا يعرف الشاهد في أولئك الناس إلا الرجلان صاحب المعاملة. إذا كنت تريد أن تخفي أمرا عن غيرك فهذا من دواعي الحذف فتقول مثلا أقبل أو تقول سرق المتاع ولا تذكر السارق لكن احترس أن يصيبك من الحذف شيء تؤاخذ به مثل رجل كلم صاحبا له بالهاتف وقال ماذا فعلتم؟ قال والله خرجنا أمس واستأنسنا وذهبنا الرجل يقصد كبشا. فهذه كناية عند بعض الناس فلو سمع هذا أحد فقد يظن أن المتكلم قتل رجلا حقيقيا وتأتي الشرطة وتحدث المساءلة ولو قتل أحد بالمصادفة في هذه الوقت وهم لا يدرون من قتله فقد تتهم فيه. إذن فهذه الكلمة خطيرة. ويقول المؤلف رحمه الله نحو أقبل تريد عليا مثلا وهذا كثيرة أي كوننا نحذف شيئا لإخفائه عن الآخرين وهو وارد في كلام الناس بكثرة. Kata beliau rahimahullah ta'ala min dawa'il hadz. Di antara hal yang mengharuskan hal itu dihilangkan. Ikhfa'ul amr an ghairil mukhatab. Masya Allah. Menyembunyikan perkara itu dari selain yang diajak bicara. Apa maksudnya ini? Kita lagi rame-rame. Tapi yang saya ajak bicara misalnya hanya Faldi. Nah, hanya Faldi. Lagi rame-rame kita. Tapi saya ajak bicara hanya Faldi. Maka saya akan bicara sama dia supaya yang lain tidak tahu. Saya akan hilangkan sesuatu. Tapi dia paham. Dia paham.
Misalnya Akbal sudah datang, sudah datang. Nah, misalnya saya bilang sama Aldi, saya sudah ada janjian sama Aldi dan Azlan. Saya tanya, nah mana? Nah, saya tidak bilang mana Azlan, tapi mana? Aldi bilang Akbal, dia sudah datang. Nah, paham kan? Dia sudah datang. Jadi kita tidak berbisik-bisik, kita ngomong keras. Untuk menghindari kan tidak boleh berbisik-bisik. Kalau lagi bersama yang banyak, maka kita tidak berbisik-bisik. Kita sebutkan keras, tapi apa? Kita hilangkan. Kenapa? Supaya yang lain tidak tahu. Supaya yang lain tidak tahu. Kita kan sembunyikan ini masalah dari jamaah. Turidu alian minta matalan. Kamu inginkan itu adalah ali misalnya. Masya Allah. Qala Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa min dawa'il had ikhfa'ul amr an ghairil mukhatab. Termasuk hal yang mengharuskan dihilangkan adalah kita menyembunyikan perkara itu dari selain diajak bicara. Nah akbal turidu aliyan misa masalan. Wa hadha fi ma law anna rajulain bainahuma ittifaq. Ini pada apa yang kalau ada dua laki-laki antara keduanya ada kesepakatan. Ala muamalatin muayyanatin, atas pekerjaan tertentu. Fa yashhadu ala hadzal ittifaq syakhsun tsalits. Dan dia yang menyaksikan kesepakatan ini adalah orang ketiga. Seorang yang ketiga. La ya'rifu ghairuhuma. Tidak ada yang mengetahuinya selain diri keduanya. Di waktu apapun itu. Warajulani yuhituhuma jam'un minan nas. Dua orang itu lagi dikelilingi oleh banyak orang. Sa'al ahadu rajulainil akhar. Salah satu dari dua orang itu berkata, aina fulan syahid? Mana si fulan yang menjadi saksi? Wa inda idin, dan ketika itu hadar jam'un akharun, datang hadir ya kelompok yang lain juga, jemaah lain, wa syahid fihim, dan juga saksi ada di tengah mereka. Faqala ahadu rajulain akbal. Salah satu dari dua orang itu bilang sudah datang. Fal jam'u la yadruna manhu. Maka jamaah tidak tahu siapa itu tadi yang datang, iya kan? Karena tidak disebutkan namanya. Li'anna akbal kalimatun amma. Karena akbal itu kata yang umum. Kalimat yang umum. Iya. Wala ya'rifu syahid fi haula'in nas illa rajulan sahiba al-mu'amalah. Tidak ada yang mengetahui saksi itu di orang-orang itu kecuali dua orang yang punya muamalah itu. Kalau begitu, jika kamu ingin menyembunyikan suatu perkara dari selainmu, maka ini termasuk hal yang mengharuskan untuk dihilangkan. Kamu katakan misalnya akbal, atau antum katakan suri kol mata. Nah, antum ingin menyembunyikan siapa pencurinya. Sudah dicuri itu barang. Siapa pencurinya antum tahu, tapi antum ingin sembunyikan dari apa? Jamaah. Jadi antum hilangkan failnya. Wala tadkur sari. Kamu tidak menyebutkan apa? Pencurinya. Nah, sama dengan kita bilang misalnya ukil samak. Habis mie ikan. Dimakan. Nah, dalam keadaan apa? Kita lagi rame-rame, kita tidak mau ditahu siapa yang makan. Tapi kita tahu yang bicara ini tahu. Yang berbicara sama teman ini sudah tahu yang makan itu ikan. Tapi dia tidak mau kasih tahu yang lain. Akhirnya apa dia bilang? Ukilas samak. Ikan sudah dimakan. Maksudnya saya sama Faldi sudah tahu itu Arif yang makan. Cuman saya mau sembunyikan dari Daud misalnya. Paham kan? Maksudnya ini. Jadi ini termasuk hal yang mengharuskan dihilangkan. Supaya sembunyi perkara itu dari yang diajak bicara. Iya. Ini kata belum. Lakin ihtarasa ayusibaka minal hadbi syai'un tu'akhad bih. Akan tetapi harus terjaga dari untuk ditimpa oleh syai'un sesuatu dari penghilangan itu yang membuat antum tu'akhad bih. Kamu akan dicela dengannya.
kamu akan dicela dengannya. Mathalan mithlu rajulin kallama sahiban lahu bil hatif. Misalnya ada seorang kallama sahiban lahu, berbicara dengan temannya bil hatif, lewat telepon. Ya, lewat telepon. Wa qala madza fa'altum? Dia berkata, apa yang kalian lakukan? Qala wallahi kharajna ams wasta'nasna wa dhahba wa dhabahna rajul. Waduh. Ya, dia bilang kami keluar kemarin. Ya, kami keluar kemarin. Terus kami ya bersantai-santai dan kami menyembelih seseorang. Menyembelih seseorang. Wah, ini bahaya sekali ini. Tapi yaksuru kapsyan, yang dia maksudkan itu adalah kapsyan. Apa kapsyan? Domba. Tapi dia bilang, rojul, disembunyikan gitu kapsyannya dari yang diajak bicara tuh. Dia bilang, kami sembeli seseorang. Fahada kinaya inda ba'din nas. Ini harus antum tahu, ini kinaya di sebagian orang. Kan dia bilang rojul tapi ya maksudnya apa? Ya, domba jantan. Domba jantan. Kalau sami hada ahadun. Nah, ini hati-hati nih. Harus antum jaga diri antum dari tuduhan berikutnya. Nah, kadang kan tu'akhot. Kamu akan dihukum, dicurigai dengan itu. Makanya beliau bilang, ya kalau sami hada ahadun, kalau ada seorang mendengar ini, faqad yadhunnu anal mutakallim qatala rajulan hakikian. Maka kadang dia menyangka si pembicara ini telah membunuh orang betulan. Wah. Jadi kan antum ditelepon. Lah, apa yang kalian lakukan? Kami keluar sembeli orang. Ini yang mendengar. Bah. Yang mendengar ini yang ngomong. Aduh, ini bisa dilapor polisi nih, ada yang menyembeli orang. Kan begitu. Dia kan menyangka orang betulan. Fata'ati asyaritah wa tahdutsu al-musta'alah. Maka akan datang polisi, terjadilah pemeriksaan. Nah, terjadilah musa'alah. Apa istilah kerennya kita? Interogasi. Iya Aldi, Faldi? Iya saudara. Wah, keren juga antum di. Walau kutila ahadun bil musodafah. Iya. Seandainya seseorang dibunuh bil musodafah fi hadal waqt. Dah, dengan kecelakaan di waktu itu. Wahum la yadruna man qatalah. Kebetulan sekali ini. Jadi dia telepon, ada yang mendengar bahwa dia telah membunuh seseorang. Terus di waktu yang sama terjadi kecelakaan, terbunuh seseorang. Wahum la yadruna man qatalah. Mereka tidak tahu siapa yang membunuhnya. Faqadatu tahampi. Kadang dia yang dituduh. Oh, kemarin ada yang ngomong di telepon dia sudah membunuh seseorang. Itu yang membunuhnya. Paham tak? Idan fahadil kalimah khotiro. Kalau begitu kalimat tadi itu bahaya. Ya, kadang kita mau supaya tidak ditahu kita lagi potong kambing, potong onta, akhirnya wah, kita masuk penjara. Paham ini kan? Kadang ini bahaya juga ini masalah. Paham kan? Iya, bahaya juga ini masalah. Wa yaqulul mu'allif rahimallahu ta'ala nahu aqbal. Turidu aliyan mathalan. Wa hada katsiran. Ini banyak, sering. Kaununa nahdifu syai'an li ikhfa'ihi anil akharin. Yaitu kita menghilangkan sesuatu karena mau menyembunyikan dari yang lain. Wa huwa waridun fi kalamin nas bi kathrah. Ini datang dalam kalimatnya orang dengan banyak dan sering. Paham kan? Ini alhamdulillah. Kita cukupkan. Nanti kita lanjut lagi di berikutnya di kul makom, ya.
Lebih banyak dawa'il hadz daripada dawa'i ad-dzikr. Insyaallah akan disebutkan semuanya. Pendek bab 2 ini ya, baru masuk bab 3. Subhanallah.